Sebuah ledakan dahsyat mengguncang Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Senin pagi 12 Mei 2025 sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Insiden tragis ini terjadi saat proses pemusnahan amunisi kedaluarsa milik TNI Angkatan Darat yang dilakukan oleh jajaran Gudang Pusat Amunisi 3, Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat atau Puspalat. Ledakan tersebut menewaskan 13 orang, terdiri dari 4 anggota TNI Angkatan Darat dan 9 warga sipil. Menurut Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana, kegiatan pemusnahan amunisi ini diawali dengan prosedur standar. Tim penyusun amunisi melakukan pengecekan personil dan lokasi peledakan yang dinyatakan aman. Pemusnahan dilakukan di lahan milik Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Garut yang biasa digunakan untuk kegiatan serupa karena lokasinya jauh dari pemukiman warga. Proses pemusnahan dimulai dengan menempatkan amunisi kedaluarsa ke dalam 2 lubang sumur yang telah disiapkan. Setelah tim pengamanan berada di pos masing-masing dan kondisi dinyatakan aman, peledakan dilakukan. Peledakan di 2 lubang sumur tersebut berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur. Namun petaka terjadi saat proses pemusnahan denotator yang digunakan untuk peledakan sebelumnya. Di luar 2 lubang sumur tersebut, tim telah menyiapkan 1 lubang tambahan untuk menghancurkan denotator sisa. Saat tim penyusun amunisi sedang menata denotator di lubang tersebut, tiba-tiba terjadi ledakan yang tidak terduga. Ledakan ini begitu kuat hingga menyebabkan 13 orang yang berada di sekitar lokasi tewas seketika. Perlu saya sampaikan bahwa pada hari Senin 12 Mei 2025 pukul 09.30 waktu Indonesia bagian Barat telah dilaksanakan kegiatan pemusnahan munisi AFKIR tidak layak pakai inventaris TNI Angkatan Darat di lokasi peledakan Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Pemusnahan tersebut dilaksanakan oleh jajaran Gudang Pusat Munisi 3, Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat. Pada awal kegiatan, secara prosedur telah dilaksanakan pengecekan terhadap personil maupun yang berkaitan dengan lokasi peledakan dan semuanya dinyatakan dalam keadaan aman. Selanjutnya, tim penyusun amunisi melakukan persiapan pemusnahan di dalam 2 lubang sumur yang disiapkan. Setelah seluruh tim pengamanan masuk ke pos masing-masing untuk melaksanakan pengamanan dan setelah dinyatakan aman, kemudian dilakukan peledakan di 2 sumur yang ditempati oleh munisi AFKIR tersebut untuk dihancurkan. Dan peledakan di 2 sumur ini berjalan dengan sempurna dalam kondisi aman. Sedangkan di luar 2 sumur ini disiapkan 1 lubang yang peruntukannya adalah untuk menghancurkan detonator yang selesai digunakan dalam penghancuran 2 sumur sebelumnya, termasuk sisa detonator yang ada berkaitan dengan munisi AFKIR tersebut. Saat tim penyusun munisi menyusun detonator di dalam lubang tersebut, secara tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. Adapun data yang meninggal dunia adalah 4 orang dari anggota TNI Angkatan Darat, yaitu Kepala Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat, Kolonel Korps Peralatan Antonius Hirmawan, Kepala Seksi Administrasi Pergudangan Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan Angkatan Darat, Mayor Korps Peralatan Anda Rohanda, dan 2 orang anggota Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat, yaitu Kopda Eri Priambodo dan Pratu Aprio Seriawan. Lalu berkaitan dengan korban masyarakat sipil itu ada 9 orang, yaitu Saudara Agus, Saudara Ipan, Saudara Anwar, Saudara Ius Rizal, Saudara Toto, Saudara Rustiawan, Saudara
Endang. Laporan lain menyebutkan bahwa beberapa warga sipil mendekati lokasi setelah ledakan awal dengan tujuan mengumpulkan sisa-sisa logam seperti selongsong peluru yang memiliki nilai jual. Ketidaktahuan mereka akan bahaya bahan peledak yang belum sepenuhnya hancur diduga memperparah jumlah korban. Ledakan susulan yang terjadi saat warga berada dalam radius bahaya menjadi penyebab utama kematian. Seluruh korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Pemengpuk untuk autopsi dan pemularasan jenazah. Pihak TNI dan kepolisian segera mengamankan lokasi untuk mencegah adanya ledakan lanjutan dan memastikan keamanan warga sekitar. Tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Jawa Barat juga dikerahkan untuk mengidentifikasi jenazah, mengingat beberapa korban ditemukan dalam kondisi sulit dikenali. TNI juga berkoordinasi dengan aparat terkait untuk mensterilkan lokasi dan memastikan tidak ada bahan peledak yang masih aktif. Tragedi ini memunculkan pertanyaan dari masyarakat, termasuk keluarga korban, mengenai keamanan prosedur pemusnahan amunisi. Banyak yang mempertanyakan mengapa warga sipil dapat mendekati lokasi yang seharusnya steril. Pihak TNI menegaskan bahwa investigasi menyeluruh akan dilakukan untuk mengungkap kemungkinan adanya kelalaian. Kejadian ini menjadi duka mendalam bagi masyarakat Garut dan Indonesia. Warga setempat berharap ada evaluasi menyeluruh terhadap prosedur keamanan pemusnahan amunisi agar tragedi serupa tidak terulang. Tetap pantau dan ikuti channel @portalika news untuk informasi terbaru dan terkini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa.